Nanti setelah berziarah ke Jaddana Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mati, matilah, ayo kum biiznillah, hiduplah kembali dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, bagi segelintir orang, karomah seorang waliullah atau kekasih Allah merupakan kemustahilan yang tidak layak dipercaya. Namun umumnya umat Islam di Indonesia, khususnya para Nahdliyin, warga NU, warga Nahdlatul Ulama, meyakini karomah waliullah tersebut. Karena karomah bagi para wali seperti mukjizat bagi para nabi, hanya bisa ditakar dengan keimanan, tidak bisa ditakar dengan logika akal. Di antaranya adalah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam beberapa literasi diterangkan bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satunya adalah kemampuan menghidupkan makhluk yang sudah mati, sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya, dalam biografinya. Demikian juga Imam Yahya bin Hasan yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya sampai sekarang keturunannya disebut bin Yahya. Karomah-karomahnya juga bisa menghidupkan orang mati. Diceritakan suatu ketika Imam Yahya bin Hasan berjalan dengan rombongan dari Tarim Hadramaut, Yaman. Rombongan tersebut hendak berziarah ke Baitullah Al-Haram, Mekah, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan ke Madinah, setelah dari Mekah, seseorang rombongannya ada yang meninggal. Kemudian ada yang melapor kepada Imam Yahya bahwa ada anggota rombongan yang meninggal. Lalu Imam Yahya datang dan memegang telinga orang tersebut dan berkata, "Hai kamu, mau saya ajak ziarah ke Jaddana, kakekku Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah berziarah ke Jaddana Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, mau mati, matilah, ayo kum biiznillah, hiduplah kembali dengan izin Allah," kata Imam Yahya sambil memegang kuping salah satu anggota rombongan beliau. Pada akhirnya seorang anggota rombongan yang mati tadi hidup kembali. Tetapi ketika kembali sampai di Tarim setelah berziarah ke makam baginda Al-Mustafa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut meninggal lagi. Itulah asal usulnya klan keluarga bin Yahya, karena mempunyai karomah bisa menghidupkan. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah,
diceritakan Yahya itu memang yang memberikan nama adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai keterangan Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor. Karamah-karamah seperti itu tercatat tidak sedikit. Mukjizatnya Nabi Allah Uzair, hewan yang sudah mati sekian ratus tahun, bisa dihidupkan kembali. Umat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang seperti itu, bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Kambing kesenangan beliau mati, akhirnya dihidupkan kembali oleh Habib Abu Bakar. Jika kepada para nabi disebut mukjizat, maka yang melekat pada diri para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi, maupun waliullah, wali kekasih Allah, adalah karomah. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.